Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Maka hikmahnya kalau Al-Qur'an dulu turunnya pada bulan Ramadan, maka setiap Ramadan amalan yang sangat dianjurkan di antaranya dari suruh memperbanyak tadarus Al-Qur'an. Selamat-selamatnya tadarus kita ini ikuti hari puasa. Kalau sudah 16 hari puasa, Al-Quran yang sudah kita baca ya sampai 16 juz, masuk ke 17 begitu. Kalau sampai tidak baca Al-Quran, usahakan semampu kita. Kalau yang lancar, targetkan khotam sekali. Yang kurang lancar, seberapa mampu diusahakan. Sekalian, ternyata tidak hanya Al-Quran saja yang turun di bulan Ramadan. Kitab suci Allah yang lain pun seperti Injil, Zabur dan Taurat dalam riwayat yang saya baca juga Allah turunkan di bulan Ramadan. Ramadan bulan yang sudah dikenal, yang sudah ada sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Bahkan puasa juga, kalau lihat artinya, lihat ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kutiba alaikumus syiyam, aku wajibkan kepada kamu berpuasa, kata Allah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya atau sebagaimana yang pernah kuwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Maksudnya sebelum umat Nabi Muhammad, puasa sudah pernah Allah wajibkan. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan puasa kamu bisa menjadi orang beriman yang bertakwa. Jadi sangat mulia sekali. Semua kitab suci Allah turun di bulan Ramadan. Maka disebut dengan Syahrul Qur'an. Yang banyak turunkan Ramadan ialah Syahrul Qur'an. Bulan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Bulan untuk memperbanyak memahami, mentadaburi, mengkaji dan mengamalkan juga tentunya Al-Quran. Maka semangat umat Islam dalam beramal soleh yang itu wujud mengamalkan isi Al-Quran semakin semangat. Masjid-masjid ya, ketika datang Ramadan, Masya Allah, semakin makmur. Semangat orang sedekah, muncul dukungan orang puasa, semakin ramai. Jadi kebaikan-kebaikan semakin banyak diamalkan di bulan ini. Karena memang ada hadis, umatku, kata Nabi, diberi 5 kemuliaan ketika datang Ramadan. Pertama, kata Nabi, hawa mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi daripada harumnya minyak kasturi di sisi Allah. Ya, besok jam 1 siang gimana kasturi kita? Itu ya, ya. Itu di mata Allah sangat Allah sukai ketimbang harumnya kasturi. Tapi ada juga penjelasan, ya, maksudnya nanti setelah kita sampai ke surga lewat pintu Ar-Rayyan namanya, maka hawa mulut orang yang di dunia dulu berpuasa menjadi wangi sebab berlapar-lapar. Yang kedua, ikan-ikan di laut semua memohonkan ampun kepada Allah bagi orang yang berpuasa hingga maghrib.
jelas bumi ini banyak lautnya daripada daratannya. Tentu penghuni laut lebih banyak. Ikan-ikan bertonton diangkat setiap hari oleh nelayan, tidak habis-habis. Ternyata semua ikan-ikan, kata Nabi, itu memohonkan ampun kepada Allah bagi orang yang berpuasa. Yang ketiga, setan-setan, ya, ketika datang Ramadan diborgol, dibelenggu oleh Allah, sehingga tidak bisa lagi mengganggu umat Nabi Muhammad dalam beribadah. Timbul pertanyaan, betapa masih ada kemaksiatan yang dikerjakan oleh umat Islam di Ramadan. Kita punya dua musuh, Bapak. Musuh pertama, musuh luar selimut, namanya syaitan. Udah aman diborgol oleh Allah. Musuh kedua, kita punya nafsu. Di surah Yusuf Allah terangkan nafsu, inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu selalu mendorongku untuk berbuat buruk. Jadi kalau Ramadan masih ada kemaksiatan dikerjakan oleh saudara kita, itu bukan ajakan dorongan setan, tapi ajakan nafsunya. Kemudian apalagi, surga ketika datang Ramadan dipercantik oleh Allah, diperindah. Kalau kita kan memperindah menjelang Lebaran, Pak, ya, rumah kita, ya. Kalau Allah memperindah surga di awal Ramadan, diperindah, diperbagus. Dan setelah itu Allah berfirman kepada surga, hai surgaku, tidak lama lagi hamba-hambaku yang berkuasa akan datang kepadamu. Kata-kata nggak lama lagi. Jadi Pak, walaupun kiamat umpama datangnya 1.000.000 tahun lagi, waktu yang akan kita lewati itu namanya dekat. Di dekat itu waktu yang akan kita lewati namanya dekat. Sementara yang jauh, waktu yang nggak akan mungkin kembali. Seperti semenit yang lalu, sejam yang lalu, sehari yang lalu, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, setahun yang lalu, nggak mungkin kembali lagi. Tapi akhirat, ya, walaupun masih kita anggap hitungan matematika tahun masih lama, itu masih dikatakan dekat. Maka Allah berkata kepada surga, hai surgaku, nggak lama lagi hamba-hambaku yang berpuasa akan datang kepadamu. Terus yang kelima, ya, pada malam terakhir Ramadan Allah mengampunkan semua dosa-dosa orang yang berpuasa. Sahabat bertanya, ya Rasul, apa malam itu malam Lailatul Qadar sehingga Allah mengampunkan dosa-dosa orang beriman yang berpuasa? Bukan. Nabi menjawab, setiap pekerja kalau sudah merampungkan pekerjaannya tentu akan dikasih upah. Itulah orang beriman, setelah merampungkan puasanya dengan baik akan dapat upah dari Allah. Pahalanya berlipat ganda, dosa-dosanya akan Allah ampunkan. Dulu ya, mari kita perbanyak dalam mengamalkan isi Al-Quran. Sikap kita kepada Al-Quran, pertama mempelajari. Yang belum lancar, lancarkan. Yang sudah lancar, langgengkan, istiqomahkan, rutinkan untuk membaca. Terus meningkat kepada pemahaman, baca arti-artinya, baca tafsirnya. Yang terakhir, kita amalkan isi kandungannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.